Selamat malam, Shalom saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita malam hari ini diambil dari Ibrani pasal yang pertama, ayat 3 dan 4. Saya bacakan berikut dituliskan bagi kita. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama merupakan salah satu identitas yang penting dari diri seseorang. Nama merupakan pemberian pertama dari orang tua atau keluarga untuk seorang manusia yang baru lahir. Nama tersebut bisa jadi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Nama yang dibuat atau yang dipilih harus memiliki arti dan makna tertentu. Bagi orang tua, nama anak merupakan doa agar anak memiliki kehidupan yang baik sesuai nama yang dilekatkan kepadanya. Namun, pengalaman mempersiapkan nama bagi seorang anak tidak dimiliki Yusuf. Ia baru mengetahui nama bagi bayi yang dikandung oleh tunangannya ketika ia bermimpi tentang malaikat yang memintanya untuk tidak meninggalkan Maria dan menjelaskan tentang bayi yang dikandung Maria. Malaikat itu dengan jelas meminta Yusuf memberi nama Yesus. Kita bisa membaca dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Menurut ensiklopedia Alkitab masa kini jilid yang kedua, nama Yesus yang berarti Yahweh adalah Juru Selamat, merupakan nama yang umum diberikan di kalangan orang Yahudi pada paruhan awal abad pertama. Namun, pada akhir abad pertama, nama tersebut menjadi kurang populer, karena bagi pengikut Yesus, namanya sangat suci, sehingga manusia berdosa tidak layak menggunakan nama tersebut. Sedangkan bagi orang Yahudi, nama tersebut menjadi buruk, karena mengingatkan akan ketokohan Yesus yang disalibkan karena menghujat Tuhan. Untuk masa kontemporer, nama Yesus yang dilafalkan Jesus di Amerika Serikat telah digunakan sejak tahun 1880. Tercatat ada sekitar 200-an lebih orang bernama Jesus sampai dengan tahun 2012. Orang-orang dengan nama tersebut di satu sisi mendapatkan respons yang positif, namun di sisi lain juga mendapatkan bullying karena tampaknya memang tidak mudah menyandang nama Yesus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun nama Yesus merupakan nama yang umum pada masanya, namun ada yang membedakannya. Pertama, nama tersebut diberitahukan langsung oleh malaikat kepada Maria, Lukas 1 ayat 31, dan melalui mimpi kepada Yusuf, Matius 1 ayat 21. Hal ini memperlihatkan bahwa kedua orang tua menerima pesan yang sama. Kedua, nama Yesus yaitu Yahweh adalah Juru Selamat menjadi benar-benar tergenapi dalam kehidupan Yesus. Dan ketiga, nama Yesus memiliki kuasa. Kita bisa membaca itu dari Yohanes pasal 1 ayat 12, Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai dengan 24, dan juga ada beberapa nas lain di Alkitab yang cukup terkait tentang nama Yesus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus bisa jadi merupakan nama yang tidak dipersiapkan oleh orang tuanya yang berada di dunia. Namun sangat pasti telah dipersiapkan oleh orang tua surgawinya, yaitu Allah Bapa. Dalam tradisi Yahudi, anak laki-laki diberi nama sesuai nama ayahnya atau nama kakek moyangnya. Biasanya hal tersebut dilakukan untuk menjaga garis keturunan sekaligus menjaga pusaka keluarga.
Selain itu, dengan adanya nama orang tua menunjukkan keterlibatan orang tua dalam kehidupan yang akan dijalani oleh anaknya. Dalam nama Yesus, Yahweh yaitu Tuhan adalah juru selamat yang terlibat dalam karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat menunjukkan bahwa Yesus merupakan cahaya kemuliaan Allah. Cahaya yang datang dari dalam diri Allah, sehingga Yesus sehakikat dengan Allah. Dialah gambar wujud Allah yang dapat dilihat dan dikenali oleh manusia, karena potret Allah menjadi satu di dalam diri Yesus, dan kuasa firman-Nya yang menopang segala sesuatu. Karya keselamatan Allah melalui penebusan oleh anaknya yang satu dengannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Yesus Kristus mulia, dan namanya lebih indah dan mulia. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus memiliki kuasa Allah yang menopang dan menyelamatkan kita. Namanya bukan hanya sekedar nama yang berfungsi sebagai identitas atau nama panggilan. Namanya suci, mulia, dan menunjukkan hakikat kedirian dan kealahannya. Ketika kita beriman atau percaya, lalu memanggil dan berseru kepada namanya, maka kita juga turut bersekutu dalam maksud, rencana, dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Yesus, kita menyandang sebutan yang berakar dari kata Kristus, yang merupakan gelar Yesus, yaitu Kristen dengan sifat Kristiani. Dengan beriman dalam nama Yesus, kita turut bertanggung jawab meneladani kehidupan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Kristen bukan hanya nama, tetapi menjadi hakikat dan karakter kita. Dalam nama Yesus, kiranya kita dimampukan. Mari berdoa. Namamu mulia, suci, kudus, dan berkuasa, oh Yesus. Roh Kudus menuntun kami ketika kami mengaku, berdoa, berseru, memuji, dan memanggil dengan dan di dalam nama-Mu. Itu berarti kami bersedia untuk meneladani kehidupan-Mu. Roh Kudus menuntun kami ketika kami putus asa, kecewa, berbeban berat dan penuh pergumulan, serta hanya nama-Mu yang dapat kami sebut. Kuasa firman dan kehendak-Mu kiranya memampukan kami melakukan maksud-Mu. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini yang telah boleh kami jalani. Penyertaan Tuhan boleh kami alami. Dan jikalau pada malam hari ini kami hendak mengistirahatkan diri, penjagaan dan perlindungan Tuhan kiranya boleh bersama dengan kami. Dan biarlah esok pagi tenaga yang baru Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga tiap-tiap hari kami boleh melakukan pekerjaan dan kehendak Tuhan. Inilah kami yang memohon dalam nama Yesus yang penuh kasih dan kuasa. Kami berdoa. Amin.